Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan untuk materi user experience untuk anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Silmi Kasur Ramadan, lalu Nicholas Sodewa Putra, lalu Rainanda Dwi Pangestu, dan yang terakhir Muhammad Idris. Ini akan terdapat 5 materi, yaitu untuk pengertian user experience, cara kerja user experience, lalu fungsi user experience, dan yang terakhir manfaat user interface. Untuk pengertian user experience, yaitu user experience adalah pengalaman pengguna saat menggunakan suatu produk, termasuk dalam aspek penting dalam produk digital seperti membuat website. Aspek ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna melalui desain yang akan ditampilkan. User experience adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan produk-produk digital di era modern seperti saat ini, yaitu website, aplikasi pada smartphone, hingga software yang ada di dalam komputer dan lainnya. User experience adalah perasaan dari para pengguna dalam menggunakan produk digital. Perasaan tersebut bisa terlihat dari kenyamanan pengguna dalam memakai produk digital dengan lebih mudah dan menyenangkan. User experience adalah hasil dari interaksi dari setiap pengguna yang mengunjung maupun menggunakan aplikasi dari website. User experience atau biasa disingkat dengan UX adalah aspek penting yang berfokus pada pengalaman para usernya, termasuk dari segi respon, emosi, dan persepsi terhadap aplikasi atau itu sendiri. Pengertian user experience bisa didefinisikan menjadi 3 kriteria, yaitu mudah dalam penggunaan, aksesibilitas, dan nyaman dalam penggunaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Idris. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Silmi Kasur Ramadan. Yang kedua, cara kerja user experience. Cara kerja UX yang pertama, research, lanjut ke analisa, lanjut membuat UX design, lanjut ke UI design, lanjut pengembangan, dan terakhir evaluasi. Selanjutnya cara kerja UX. UX diketahui dalam penerapannya mempunyai cara kerja seperti berikut. Yang pertama, research. Riset atau research adalah aspek penting dalam pengembangan industri e-commerce karena merupakan langkah dan tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan UX. Terdapat juga dengan riset pasar. Yang kedua, analisa. Selanjutnya, buatlah rangkuman dari data-data yang diperoleh tersebut dan segera lakukan analisis berdasarkan informasi yang diperoleh. Yang ketiga, membangun UX design. Tahapan membangun user experience design adalah saat kamu mulai membuat prototipe beserta dengan wireframe. Cara kerja UX. Yang pertama, UX design berguna dalam visualisasi dalam pengelolaan website sehingga tampilannya lebih menarik sehingga dalam pembuatan desain aplikasi. Tahapan pengembangan user experience adalah saat di mana para tim pengembangan mulai bisa bekerja dengan dalam mengembangkan aplikasi yang sedang mereka rancang. Terakhir, evaluasi. Tahapan evaluasi UX adalah tahapan di mana kamu bisa mencoba melakukan usability testing agar dapat mengetahui apakah produk tersebut dapat memberikan solusi atau sebaliknya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya, yaitu Muhammad Idris. Yang ketiga adalah pentingnya user experience. Pentingnya user experience, pentingnya UX bagi para pengguna dan juga bagi desainernya. Yang pertama yaitu loyalitas user. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, user experience adalah baik apabila nantinya menghasilkan pengguna yang puas dan bahagia. Para user tersebut nantinya tidak akan enggan untuk menggunakan aplikasi ataupun web tersebut. Kembali bahkan para pengguna tersebut biasanya mempromosikan
aplikasi ataupun web tersebut kepada rekan dan teman-temannya sebagai testimoni pelanggan. User yang puas tersebut akan menjadi loyal dan tetap bertahan dalam memakai aplikasi yang nyaman mereka gunakan. Oleh karenanya, awareness dari sebuah brand tersebut akan terus meningkat. Yang kedua, sarana investasi. Dalam pembuatan sebuah aplikasi atau web tentunya membutuhkan waktu, tenaga, dan uang yang cukup banyak. Pembuatan aplikasi website, e-commerce, dan juga marketplace nantinya akan dimonetisasi. UX adalah baik apabila trafficnya semakin naik, sebab modal awal yang dikeluarkan untuk pembuatan aplikasi atau web tersebut akan kembali dan bahkan bisa menjadi keuntungan. Oleh karena itu, maintenance yang harus dilakukan guna meningkatkan kualitas dari user experience. Yang ketiga yaitu produktivitas dan efisiensi. Perlu diketahui suatu UX yang baik akan berbanding lurus dengan kinerja produktivitas seseorang. Misalnya, aplikasi dan website bank yang tidak diketahui bahwa setiap harinya bahwa diakses dan digunakan oleh setiap orang. Beberapa dari penggunanya mungkin mempunyai pekerjaan lain yang berkaitan dengan perbankan seperti transfer. Contoh nyatanya adalah sebuah e-commerce. Apabila perharinya pengguna aplikasi sangat efisien tanpa adanya flash down dan lambat, maka target penjualan pastinya akan meningkat dengan pesat. Kepuasan pengguna. Tujuan user experience adalah membuat para penggunanya puas dan kembali lagi untuk menggunakan aplikasi. Apabila website atau aplikasi menjadi jalan keluar bagi permasalahan para penggunanya, tentu saja para pengguna akan kembali menggunakan aplikasi karena merasa puas dengan kegunaannya. Yang keempat, yaitu fungsi user experience. Fungsi user experience adapun beragam fungsi dari UX yang wajib kamu ketahui adalah yang pertama, mempermudah para pengguna. Pertama, fungsi user experience adalah mempermudah penggunaannya dalam menggunakan sebuah aplikasi karena di dalamnya sudah terdapat penilaian dari segi aspek usability. Pada zaman sekarang ini, semua software ataupun aplikasi tentunya telah dibuat aspek tersebut agar penggunanya lebih mudah dan dalam menggunakannya. Yang kedua, membuat para pengguna tertarik. Fungsi user experience design adalah menarik minat para penggunanya agar menggunakan aplikasi secara terus-menerus. Sebuah aplikasi yang tidak memiliki daya tarik bagi pengguna pasti akan cepat ditinggalkan atau tidak dilirik sama sekali. Yang ketiga, memperluas kesuksesan. Perlu kamu ketahui bahwa pengguna biasanya cepat bosan dan akan segera keluar dari aplikasi yang dalam penggunaannya tidak bisa memberikan pengalaman menarik bagi para penggunanya. Misalnya seperti aplikasi WhatsApp, dari masa ke masa segi pengguna aplikasi, jumlah pengguna aplikasi tersebut semakin meningkat di kalangan pengguna smartphone. Karena dalam mengaplikasikannya, para pengguna memperoleh pengalaman yang sangat menarik dalam menggunakannya. Yang keempat, yaitu membangun UI yang bagus. Perlu kamu ketahui sebelumnya bahwa user interface atau UI merupakan hasil dari penerapan user experience. Apabila UX dalam sebuah aplikasi penerapannya sangat diperhatikan, maka UI nantinya akan menghasilkan desain yang lebih menarik dan terkesan elegan. Yang kelima, menang dalam persaingan bisnis. Fungsi user experience adalah dalam penerapan produk-produk digital yang mana tujuan user experience adalah untuk bisa menang dalam persaingan bisnis. Seperti dari tahun ke tahun semakin banyak dan semakin beragam variasi produk digital yang ada dan hadir di muka bumi ini. Agar bisa menang dalam persaingan produk-produk digital tersebut, sebuah produk digital yang hendak dikembangkan harus bisa memberikan kemudahan bagi semua penggunanya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Renanda di Pangesti. Yang kelima yaitu manfaat user experience. Selain untuk memberikan para pengguna pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi ataupun website, ada beberapa manfaat lain dari user experience yang pastinya sangat berguna, yaitu satu, memudahkan user dalam penggunaan aplikasi atau website. Aplikasi yang dibuat tentu diharapkan bisa memudahkan permasalahan pengguna. Dengan adanya riset UX, nantinya akan diarahkan bagaimana aplikasi dapat lebih mudah digunakan segala usia. Yang kedua, menampilkan informasi yang jelas untuk meminimalisir kesalahpahaman. Di dalam sebuah aplikasi, adanya teks beserta dengan tampilan digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada para user. Dengan menimbang bahwa user experience adalah sebuah aplikasi dan juga website,
Diharapkan para penggunanya dapat memahami informasi yang ditampilkan dengan benar dan jelas. Yang ketiga, menyajikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Tujuan user experience adalah memberikan yang terbaik bagi setiap penggunanya. Jadi dengan adanya hasil riset UX nantinya akan digunakan oleh tim developer untuk membuat kualitas aplikasi dan website yang jauh lebih baik. Yang keempat, meningkatkan jumlah sales dan engagement dengan memberikan kemudahan bagi para pengguna. Tentunya akan membuat pengguna merasa puas terhadap layanan dan bisnis yang kamu miliki. Selain itu, dengan adanya peningkatan engagement, tentunya penjualan akan makin meningkat. Baiklah, sekian dari Sekian kelompok. dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahpahaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.